Ya, mereka yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin bagi mereka kebaikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dahulukan bagi mereka sanksi ataupun uqubah dari kemaksiatan yang mereka kerjakan di dunia. Didahulukan sanksinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan baginya keburukan, Allah tahan, Allah akhirkan sanksi tersebut. Nanti Allah kumpulkan pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, dia rajin maksiat, hidupnya enak saja, tentram, uangnya banyak, ya, jabatannya tinggi, seolah-olah semua kebaikan dunia ada pada orang tersebut. Padahal pelaku maksiat ini. Ini Allah ulur jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ulur orang-orang yang seperti ini. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan, maka ajjalalahu, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan segerakan ya bagi mereka, ya bagi orang ini al-uqubah, yaitu sanksi atau akibat dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Allah akan majukan, Allah percepat sanksi dari apa yang mereka kerjakan tersebut di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, dan apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tahan ya dia bidzambihi, dengan dosa-dosanya, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala ya balas nanti akibat kemaksiatan mereka tersebut pada hari kiamat. Allah tahan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan tentu kita imani bahwasanya siksa atau akibat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, uqubah yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya siksaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan pada hari kiamat. Tidak ada apa-apanya siksa dunia dengan siksa neraka, tidak ada apa-apanya. Api dunia dibandingkan dengan api neraka, tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Ya, makanya tadi kita katakan, ya, tidak heran apabila kita dapati misalnya di dunia ini ada orang kafir, ya, fasilitas kehidupannya mewah, mobilnya gonta-ganti terus, mobil-mobil mewah, jabatannya tinggi, kehidupannya ya enak, hartanya melimpah. Ya, begitu juga dengan negara-negara kafir, kita lihat misalnya kehidupan mereka enak-enak saja, tentram, makmur, sedangkan negeri Islam subhanallah kok semeraut. Ya, kita lihat negara-negara Islam yang di sana mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ternyata kok perang terus, ya, ternyata kok tidak pernah tenang. Jangan sampai muncul di pikiran kita jangan-jangan yang kafir yang benar. Buktinya Allah sayang sama mereka, Allah jadikan kehidupan mereka enak, kaya-kaya. Ya, ini jangan sampai seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah pemikiran yang keliru tentunya. Ya, ini tidak benar. Atau misalnya melihat orang kafir matinya senyum, ini orang kafir husnul khotimah katanya. Ya. Kenapa? Itu matinya senyum hari Jumat. Ya. Maka ini adalah ya sesuatu yang keliru. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah siapkan ya bagi mereka, bagi orang-orang yang kufar tersebut, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ini sanksi yang teramat berat nanti pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Tabaraka wa Ta'ala ya Allah dahulukan ya al-uqubah atau sanksi dari apa yang mereka kerjakan berupa maksiat di dunia. Ya Allah dahulukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan sanksi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bisa jadi ya sanksi tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan maksiat yang dia kerjakan, Allah jadikan dia sakit.
jadi pusing kepalanya, ya, batuk-batuk. Ya. Kenapa? Karena habis maksiat misalnya. Ya. Bisa jadi kena bencana, gempa bumi. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, negerinya kena banjir. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengannya Allah ya akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi dikarenakan dosa yang dia kerjakan, dikarenakan maksiat, Allah Subhanahu wa taala dahulukan ukubah atau siksa bagi mereka di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sayang sama mereka. Allah ingin apa? Hapuskan dosa-dosa orang-orang yang beriman tersebut di dunia, biar nanti mudah sewaktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala udah habis dosanya. Jadi ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim, ya, sakitkah itu musibah yang menimpanya, maka ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, hatta duri yang menusuk dirinya, ya, tertusuk duri yang kecil sekalipun, ya, akan menghapuskan dosanya. Ini subhanallah, ini merupakan bentuk kasih sayang yang besar dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang dia pernah menggoda sahabiah. Ya, ada seorang sahabat ini dia menemui ya, seorang wanita dari sahabiah, yang mana wanita ini dulunya adalah pada masa jahiliyah seorang pelacur. Waktu masa jahiliyah dia pelacur. Setelah Islam tobat, ya tidak lagi jadi wanita penghibur. Nah, ini ketemu dengan salah seorang sahabat. Akhirnya laki-laki ini pun ya ingin mengajak wanita ini melakukan hal yang tidak-tidak. Ya, karena dia tahu ini dulu pelacur ini waktu masa jahiliyah. Ya. Kemudian wanita itu katakan jangan, tidak boleh. Ya, sekarang kita sudah Islam. Ya, kita tidak lagi pada masa jahiliyah seperti dahulu. Allah Tabaraka wa taala telah berikan kepada kita nikmat Islam. Allah Tabaraka wa taala telah hilangkan kepada kita kesyirikan. Allah sudah angkat kebodohan tersebut. Allah Tabaraka wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan agama Islam. Ya. Dia ingatkan bahwasanya ini sekarang kita udah tidak sama kayak yang dahulu. Ya, kita sudah diberi nikmat Islam oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, akhirnya laki-laki ini pun pergi, ya, meninggalkan wanita itu. Ya, akan tapi sambil pergi lihatnya terus perempuan itu. Ya, dilihatnya terus. Kemudian sambil lihat tiba-tiba jeger, nabrak tembok. Ya. Kemudian orang ini pun datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ceritakan kisahnya. Wahai Rasulullah, tadi anak tuh ada niatan buruk sama akhwat ini. Ya. Yang dia dulu itu pelacur. Ya. Muncul ya keinginan buruk dalam diri saya. Kan tapi ya Allah ingatkan. Ya, Allah cegah. Kemudian sewaktu saya tinggalkan, ya dia ceritakan, ya, tapi mata ini masih aja mandang cewek ini. Hingga akhirnya nabrak tembok karena tidak fokus mandangnya kan. Ya, dia jalan ke depan, matanya ke samping lihat akhwat tadi. Akhirnya nabrak tembok. Ya, dia sampaikan kisah ini kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang ini, anta mimman aradallahu bihi khair. Engkau adalah di antara orang-orang yang Allah Tabaraka wa taala inginkan bagimu kebaikan. Ya, engkau adalah di antara orang yang Allah ingin kebaikan bagi dirimu. Ya, ini subhanallah, langsung Allah beri ukubah. Ya, nabrak tembok sakit kan, subhanallah. Ya. Jadi bisa jadi nanti antum lihat akhwat ke tabrak tembok, ini mungkin Allah, alhamdulillah, ya Allah ingin kebaikan. Ya, lihat akhwat pakai motor masuk binatang di matanya, alhamdulillah, Allah ingatkan, Allah sayang. Ya. Mudah-mudahan ini adalah di antara tanda Allah Tabaraka wa taala inginkan kebaikan bagi kita. Ya. Lihat yang halus-halus di luar, subhanallah ya. Kemudian pulang kepalanya pusing. Ya. Ini mungkin Allah Tabaraka wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa
yang tadi kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, habis gibahin orang, makan keselak langsung batuk-batuk demam 2 minggu. Ya. Pada habis gibah langsung diberi ukubah atau sanksi oleh Allah tabaraka wa taala. Ini al-ukubah, ya, sanksi yang diberikan Allah tabaraka wa taala di dunia. Ya. Allah percepat sanksinya di dunia. Dan semoga ini merupakan tanda bahwasanya Allah tabaraka wa taala ingin kebaikan bagi orang tersebut, ya. Mudah-mudahan ini merupakan tanda cinta dari Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah inginkan baginya kebaikan.